Saya juga manusia, Pak Han. Bukan gila hormat, karena saya paham, manusia itu tidak ada puasnya. Tapi ada saatnya, butuh dimanusiakan oleh manusia lain. Terlebih, orang tersebut membutuhkan bantuan manusia lain. Beno berkata menjelaskan perasaannya. Di dunia perpremanan, baru ini ada orang membicarakan perikemanusiaan. Biasanya, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Rupanya, cara Abimanyu benar-benar menyinggung perasaan Beno. Saya bahkan sering mengumpat kasar ke bawahan saya, kalau Anda belum tahu. Orang itu adalah buktinya. Yang sering saja katakan tidak punya otak, tolol, bodoh, dan lain sebagainya. Bahkan seluruh karyawan saya, sudah hafal sekali dengan bahasa kasar saya. Jadi, sepertinya Anda salah tempat. Abimanyu masih lebih baik, untuk menjadi bos Anda. Silakan, jawab Hanafi, mengayunkan tangannya, ke arah pintu. Apa Anda benar-benar tidak ingin tahu, apa yang Abimanyu rencanakan untuk anak dan mantan istri Anda, Pak Han? Saya membawa informasi itu untuk Anda, balas Beno, merasa heran dengan keteguhan Hanafi. Kami tidak membutuhkan informasi apapun, Pak Beno. Pergilah, Anda boleh kembali ke Abimanyu. Ingatkan saja padanya, untuk pandai-pandai mencari orang yang bisa dipercaya. Rizal menimpali. Calon suami Wina itu berdiri, melipat kedua tangannya, bersandar di dekat jendela. Sementara Hanafi, masih dengan wajah dingin dan tak bersahabat sekali. Apa yang dilakukan Rizal dan Hanafi bukan berarti tak mempercayai Beno. Tapi, mereka berdua cukup cerdik dengan menolak apa yang ditawarkan oleh Beno itu. Lagi pula, tanpa informasi dari Beno, Hanafi selalu tahu, perkembangan yang terjadi dengan apa yang Abimanyu rencanakan. Ada Rizal, si Google berjalan baginya, bisa tahu apapun yang sedang ia butuhkan. Tapi saya serius, menawarkan informasi tersebut, tegas Beno, meyakinkan Hanafi dan Rizal. Maksud Anda, tentang Anda yang setiap hari datang ke warung Mbak Arini, untuk mencari informasi keberadaannya. Terus, mencari celah, untuk bisa membawa anak Mas Han ke Abimanyu. Begitu, ceplos Rizal. Yang membuat Beno tercengang mendengar hal itu. Bagaimana Anda tahu, Pak Rizal? Tanya Beno, benar-benar tak percaya. Sudah saya katakan sejak tadi, bukan? Kami itu tidak butuh informasi apapun tentang rencana-rencana murahan Abimanyu. Sudahlah, kamu hanya buang-buang waktu saja dengan memaksa bertemu dengan bos besar kami. Tapi ya, tidak apa-apa, agar kamu mengenalnya. Satu saja, yang harus Anda ketahui. Ada salah seorang dari pengawal Mas Hanafi, yang pernah berkhianat padanya. Dan sekarang, hidupnya begitu menyedihkan sekali. Bekerja dimanapun, tidak ada yang menerimanya. Sebab akses sudah tertutup untuknya. Dan ya, Anda jangan khawatir. Anda akan pergi dari sini tidak dengan tangan kosong. Rizal beranjak, membuka tas besarnya. Lalu mengambil beberapa gepok uang, dan mendekat ke arah Beno. Ambillah, untuk ongkos pulang kampung. Khawatirnya, ada yang memberitahu Abimanyu, kalau Anda sampai sini. Itu bahaya sekali, bukan? Jadi, saran saya, lebih baik Anda pulang kampung, dan buka usaha di sana. Pergilah, bawa uang itu untuk Anda. Rizal menyeringai, meletakkan beberapa gepokan uang ke atas pangkuan Beno. Lelaki itu membelalak dan gemetaran melihat kumpulan uang yang ada di atas pangkuannya itu. Bagaimana bisa, ia bahkan tak memberikan informasi apapun, baru mengatakan sebuah kejujuran yang belum sempat ia ungkapkan. Tapi sudah diberi imbalan, 5 kali lipat, dari yang ia dapatkan dari Abimanyu. Dan yang paling membuatnya kagum,
cara Rizal meletakkan uang itu, dengan hati-hati, dan tidak dilemparkan dengan kasar. Beno mengambil uang-uang itu, lalu meletakkan ke atas meja Hanafi. Ia kemudian berlutut, dan berjalan menggunakan lututnya, mendekat ke arah Hanafi. "Jangan mendekat, saya tidak terbiasa dekat dengan orang asing," cegah Hanafi, bahkan sebelum Beno lebih dekat dengannya. "Izinkan saya bekerja dengan Anda, Pak Hanafi. Saya berjanji, akan setia," mohonnya, bersujud memohon, menghadap ke Hanafi. "Zal, tangani." Hanafi menyingkir, dan memberikan ruang untuk Rizal mengurus Beno. "Tolong Pak Rizal, saya janji, tidak akan membelot dan akan selalu setia dengan Pak Hanafi. Berikan saja pekerjaan apa saja Pak. Saya mau," bujuknya lagi, memohon dengan wajah yang memelas. "Berdiri, dan jangan bersujud seperti itu. Bersujud itu ke Tuhan, bukan ke manusia. Mas Han bukan orang yang gila hormat, dan harus disembah-sembah seperti itu. Pergilah, bawa uang itu dan bawa ini," ujar Rizal, menyodorkan sebuah ponsel baru. Beno membawa tubuhnya tegak, masih berdiri menggunakan lututnya. Ia mengernyit, melihat ponsel yang masih tampak baru di tangan Rizal. "Apa maksudnya, Pak Rizal?" tanya Beno serius. Hanafi sudah pindah ke sofa, dan sedang berbalas pesan dengan sang istri. Menyerahkan semua urusan Beno ke Rizal, asisten kesayangannya, dan yang paling ia percayai. "Pergilah, ini ponsel dan nomor baru dari kami. Suatu saat, andai kami butuh tenagamu, kami akan menghubungimu. Ingat, jangan sebar kemanapun dan hanya untuk menghubungi kami." "Tetapi, apa maksudnya? Apa saya diterima bekerja dengan kalian?" tanya Beno benar-benar tak mengerti. "Orang-orang kami sudah terlampau banyak, kalau Anda ingin tahu, Pak Beno. Dan ya, kami sejujurnya tidak butuh orang lagi. Kami hanya bersimpati dengan Anda, dan keberanian Anda datang kemari. Butuh keberanian, untuk masuk ke sini. Apalagi, Anda ini menjadi suruhan orang yang jelas-jelas membenci bos kami. Jadi, kami tidak memberikan harapan apapun. Hanya saja, kalau suatu saat kami memang membutuhkan tambahan orang, Anda bisa kami hubungi. Itu pun kalau Anda bersedia," jelas Rizal, menyimpan ponsel, yang tak juga diambil oleh Beno. "Iya, saya mau Pak. Saya mau. Panggil saya kapanpun Bapak membutuhkan saya. Saya janji, akan pergi sejauhnya setelah ini. Untuk urusan Abimanyu, akan saya tinggalkan sekarang juga," sahut Beno, mengangguk setuju. "Sebaiknya Anda selesaikan pekerjaan Anda dulu. Itu pesan saya. Jangan memakan gaji buta Pak, itu tidak baik, dan tidak akan berkah," seloroh Hanafi, tanpa menatap ke arah Beno sama sekali. "Apa yang harus saya sampaikan kepadanya, Pak Han? Bahkan tidak ada akses yang bisa memberi petunjuk di mana keberadaan Ibu Arini." Beno berkata dengan jujur. Rizal dan Hanafi terkekeh mendengarnya. "Ya sampaikan saja begitu. Kalau dia marah, dan meminta uang yang sudah ia berikan, kembalikan saja uang itu, lakukan seperti caranya memberikannya padamu. Adil bukan? Untuk mengobati rasa sakit hatimu itu," ujar Rizal, kembali menyerahkan ponsel, yang tadi sempat ia simpan kembali. Beno berpikir sejenak, dengan ide yang dikatakan Rizal padanya. Lantas ia mengangguk, dan menerima ponsel dari Rizal. Rizal mengemas uang yang ada di meja, ke dalam kantong kertas yang cukup besar. Lalu menyerahkannya ke Beno. Beno membungkuk hormat, saat menerima tas kertas itu. "Terima kasih Pak Rizal, Pak Hanafi. Saya janji, saya akan menyimpan tentang kedatangan saya ini ke siapapun," ujarnya penuh tekad.
Apa Anda yakin, kalau kami akan bungkam dengan kedatanganmu sekarang ini? Tanya Hanafi, menatap tajam Beno. Beno meneguk ludahnya kasar. Maksudnya bagaimana, Pak? Hanafi kembali terkekeh melihat wajah pucat Beno. Ia tadi awal datang begitu tegas dan penuh keberanian. Tapi saat ini, ia justru seperti tikus yang sudah dikepung kucing. Seharusnya, kamu berpikir, kenapa kami memberimu uang dalam jumlah besar? Untuk apa? Di dunia ini, tidak ada yang gratis, bukan? Sahut Hanafi, kembali fokus dengan ponselnya. Apa yang Bapak butuhkan dari saya? Katakan saja, saya akan cari tahu, dan akan saya buktikan, kalau saya bisa setia dan bisa diandalkan, jawab Beno kembali dengan tekad dan penuh keyakinan. Pergilah. Kami hanya bercanda tentang uang itu. Anggap saja itu upah atas keberanianmu datang menemuiku. Hanafi mengibaskan tangannya, meminta agar Beno segera pergi dari ruangannya. Terima kasih sekali Pak, permisi. Beno keluar dengan wajah tertunduk, lalu segera turun ke lantai bawah. Sepanjang ia melangkah, pikirannya berkecamuk berisik sekali. Meski Hanafi mengatakan kalau uang yang ia terima adalah hanya upah atas keberaniannya, tapi perasaan Beno tetap tidak bisa tenang. Ia segera kembali ke tempat ia tinggal, dengan banyak tanya yang bersarang di ceruk kepalanya. Sementara Rizal dan Hanafi segera melacak kemana Beno pergi. Bagaimana? Kemana dia pergi? Tanya Hanafi ke Rizal, yang sedang menatap tablet miliknya, memantau pergerakan lampu hijau dan merah bergerak. Sementara ini, dia bukan pergi ke Abimanyu. Entah di mana, tapi dia tak menemui bosnya itu. Kita pantau saja, apakah dia bisa dipercaya. Berani sekali kalau boleh gue bilang sih. Datang langsung, hanya untuk mengatakan tentang Abimanyu. Kalau dia kembali ke Abimanyu, lo tahu kan, apa yang harus dilakukan? Tanya Hanafi, serius. Rizal tersenyum lebar, mengerti apa yang dimau bosnya itu. Pekerjaan baru Rizal, mengawasi pergerakan Beno. Sementara Hanafi dan Arini sibuk, mempersiapkan pesta pernikahan asisten-asisten mereka itu. Jangan Mbak Arini yang nyiapin makanannya, Mas. Kasihan, capek nanti, ujar Wina ke Hanafi. Yang masakkan orang lain, Arini cuma kasih resep saja. Lidah gue udah gak bisa mentolerir masakan lain, selain masakan istri gue sendiri, sahut Hanafi tegas. Songong bener, balas Wina, melirik si bos. Jangan minta resep lo, entar ngalahin bini gue lagi. Hanafi melirik tajam. Telat. Udah gue simpen semuanya, welek. Wina berlalu, meninggalkan suami bosnya yang tergelak mendengar perdebatan mereka. Rizal tidak diizinkan Hanafi untuk ikut campur lagi, dan hanya diberikan tugas untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Sebelum sepekan sebelum acara itu datang, Rizal benar-benar berjuang keras, untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Ia sempat demam, sebab saking lelahnya. Tapi setelah minum obat, dan dirawat 2 hari di rumah sakit, Rizal sembuh, dan kembali ke aktivitasnya. Bagaimana Beno? Aman kok, Mas. Si Beno pergi jauh dia, sama sekali tidak menemui Abimanyu. Ia hanya menitipkan uang yang diberikan Abimanyu ke satpam kantor. Informasinya, Abi ngamuk-ngamuk saat itu. Dan sampai sekarang, masih mencari orang untuk dijadikan mata-mata. Kasihan dia Mas. Umumkan saja pernikahan Mas Han sama Mbak Arini. Biar dia berhenti berharap, ujar Rizal, ke Hanafi, saat Hanafi menanyakan perkembangan Beno. Gak usah dulu. Belum waktunya, Sal. Arini sudah mewanti-wanti, agar ia merasa aman. Ya istri gue benar sekali. Kita itu selalu dipantau musuh-musuh bisnis kita, Sal. Gue yakin itu,
jawab Hanafi, menghela napasnya panjang. Sudah resiko, Mas. Mau bagaimana lagi, kan? Balas Rizal, logis. Iya sih. Tapi, selagi masih bisa dirahasiakan. Gue lebih milih itu, selama anak istri gue tidak merasa terancam, Zal. Nanti, saat gue nikah. Apa pandangan orang, kalau mereka melihat kemesraan Mbak Arini sama Mas Han? Urusan mereka itu mah. Ada Faira yang menghubungkan kami. Bisa kan, kami katakan, ini demi Faira. Rizal mengangguk. Artinya, Mas Han mau mengumumkan, kalau pernikahan Mas Han sama Mbak Arini dulu, menghadirkan Faira. Tanya Rizal kemudian. Hanafi mengernyit. Iya juga ya, Sal. Itu bisa mengungkap, kalau skandal yang dulu terpublikasikan, tentang Mbak Arini yang selingkuh tanggal. Iya Sal. Terus, menurut lo, harus gimana ini? Tanya Hanafi meminta solusi. Umumkan saja, bicarakan sama Mbak Arini. Semua hal memiliki resiko. Untuk Abimanyu, pastikan kalau kita akan melindungi Mbak Arini semaksimal mungkin. Hal itu, demi menjaga semua hal buruk yang mengancam mereka berdua. Faira juga semakin besar, Mas. Sebentar lagi sekolah, bukan? Hanafi terdiam, memikirkan usul yang dikatakan Rizal. Yang memang ada benarnya. Mau sampai kapan mereka menyembunyikannya? Karena pada akhirnya, semua juga akan terungkap juga. Meski entah kapan itu terjadi, kalau mereka tetap menutupinya. Dan Faira, butuh pengakuan publik, kalau dia itu anak Hanafi. Entar gue omongin sama bini gue deh. Berangkat, yuk. Keduanya berangkat menuju pertemuan penting mereka, untuk yang terakhir. Untuk selanjutnya, semua klien bisa bertemu mereka, setelah 1 pekan pernikahan Rizal digelar. Itu sudah menjadi mufakat mereka bersama. Hari-hari mereka selalu seperti itu. Hanafi adalah investor muda yang selalu dicari banyak perusahaan. Kekayaannya yang dipandang tidak akan habis, yang membuat banyak pengusaha meliriknya. Perjanjian yang tidak memberatkan juga menjadi bahan pertimbangan. Karena itu, banyak yang tertarik untuk meminta Hanafi menjadi investor di perusahaan mereka. Abimanyu, dia kehabisan akal setelah Beno mengembalikan uangnya. Ia menghubungi Beno dan Beno mengatakan, kalau dia tidak berminat bekerja dengan orang yang tidak bisa memanusiakan manusia. Abimanyu tersinggung, dan mengumpat kasar pada Beno. Gue bakal cari tahu sendiri, kemana Faira dan Arini sekarang berada. Abimanyu bertekad kuat. Ia mencari tahu, di mana tempat tinggal masa kecil Arini. Ia menemukannya, dan mencarinya sampai ke sana. Rumah yang kini sudah dibeli kembali oleh Hanafi, lalu direnovasi, lalu disewakan. Sebab tak diizinkan oleh Hanafi, untuk dikenang lagi oleh Arini. Semua uangnya, ia simpan atas nama Arini, tanpa sepengetahuan siapapun pun. Hal itu, juga sudah diungkapkan oleh Hanafi ke Arini, dengan sangat hati-hati. Ia khawatir, kalau Arini mengingat tentang rumah kenangan, yang akhirnya membuat Arini trauma kembali mengguncang jiwanya. Abimanyu sampai di rumah besar, masa kecil Arini. Ia mengamati rumah yang tampak bersih dan rapi, yang artinya ditempati. Apa Arini kembali ke sini? Gumam Abimanyu bertanya-tanya. Abimanyu meyakinkan diri. Memangnya mau kemana lagi dia, kalau tidak balik ke rumah orang tuanya? Lihat saja, rumahnya rapi dan bersih. Artinya ada yang menempatinya, dan itu Arini, ucap Abimanyu, begitu yakin. Abimanyu memencet bel di pagar rumah itu beberapa kali. Hingga tampak seseorang keluar dari dalam rumah, terlihat dari gerbang, di mana ia berdiri.
Itu pasti asisten rumah tangga Arini, batin Abimanyu, pasti. Ia menyunggingkan senyuman, saat wanita parubaya mendekat ke arahnya, menatap Abimanyu penuh tanya. Keningnya berkerut, dan mengangguk ramah. Iya, Den. Mau cari siapa ya? Tanya perempuan itu, menatap Abimanyu serius. Apa benar, Arini tinggal di sini? Tanya Abimanyu, dengan suara ramah dan sopan sekali. Arini. Perempuan itu balik bertanya. Iya, sebentar. Abimanyu mengambil ponselnya, lalu menunjukkan gambar Arini yang ia miliki, ke perempuan tersebut. Perempuan itu mengerutkan dahinya dalam-dalam, memandangi gambar cantik wajah Arini bersama Abimanyu, di dalam ponsel. Maaf, saya tidak mengenal perempuan ini, Nak Mas, akunya jujur. Tolong, Mbok. Suruh dia keluar sebentar saja. Jangan berbohong sama saya. Saya butuh bertemu dengan dia, rengek Abimanyu, memohon pada perempuan itu. Tapi ini bukan rumah perempuan yang Nak Mas tunjukkan itu. Demi Tuhan, saya tidak mengenal perempuan itu, Nak Mas. Perempuan itu berusaha menjelaskannya lagi. Gak mungkin, Mbok. Ini rumah orang tua Arini, perempuan di foto ini. Dia gak akan kemana-mana kalau pergi. Pasti hanya balik ke sini. Jangan sembunyikan dia, Mbok. Tolong. Katakan, aku hanya ingin bertemu sebentar saja. Aku ingin minta maaf sama dia. Abimanyu bersikukuh, meyakini kalau perempuan itu sedang bersandiwara padanya.